Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa berjumpa lagi, dan insya Allah perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang bermanfaat, menjadi perjumpaan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita niatkan semuanya karena Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita mulai kajian kita, yaitu kajian hadis, kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan kajian ini kita tergerak untuk mengamalkan sesuatu yang disampaikan oleh Imam Nawawi dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya tekankan, hadis-hadis yang termuat di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu lebih banyak mengarah pada wilayah akhlak, atau bahkan di tengare pada wilayah akhlak yang sangat sederhana tetapi sangat penting untuk diamalkan di dalam kehidupan nyata. Salah satunya bagaimana kita menjaga lisan, menjaga apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini ketika berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita bisa makan dengan makanan yang baik, dan bagaimana kita bisa menggunakan kenikmatan Allah itu dengan sebaik-baiknya, dan bagaimana kita bersikap berhati-hati untuk tidak terjebak pada perbuatan yang tidak baik. Semua itu kemudian disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab hadis yang dikutip ini, dengan memuat hadis-hadis yang memang mengarah ke sana. Sehingga syarah dari kitab Riyadhus Shalihin ini pun lebih banyak mengarah pada wilayah akhlak. Meskipun dalam beberapa hal para ulama kemudian mengaitkan dengan persoalan akidah dan persoalan fikih, tetapi utamanya arus besarnya ada pada wilayah akhlakul karimah. Nah, salah satu hadis yang akan saya bahas pada petang hari ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Di dalam hadis itu dinyatakan oleh Imam Nawawi bahwa Abu Hurairah itu bercerita bahwa suatu saat dia itu menuturkan pada banyak orang tentang apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh Hasan bin Ali, anak dari Ali bin Abi Thalib, yang suatu saat pernah mengambil sebutir kurma, dan kurma itu adalah kurma sedekah sebenarnya. Nah, ketika Hasan bin Ali mau memakan kurma itu, Rasulullah itu kemudian menyaksikan, memperhatikan, kalau dalam bahasa Jawa itu nggateki, memperhatikan apa yang mau dilakukan oleh Hasan bin Ali terkait dengan sebutir kurma sedekah itu. Kemudian Rasulullah menegur. Nah, ini inti hadisnya. Nah, dinyatakan di dalam kitab hadis ini secara lengkap, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadal Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamris sadaqah faja'alaha fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah irmi biha amma alimta anna la na'kul as-sadaqah. Dikatakan dalam bahasa sederhana, ama amilta
anna la na'kul sadaqah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin anna la tahillu lana sadaqah. Kalau diterjemahkan dengan terjemahan yang bebas, ada sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau menyatakan bahwa Hasan bin Ali satu saat mengambil sebuah kurma sedekah. Lalu dia berkehendak ingin memakan kurma itu. Faqala Rasulullah SAW, melihat apa yang diperbuat oleh Hasan bin Ali itu, Rasulullah SAW, tentu saja ini melihat cucunya, beliau mengatakan, kah. Kalau bahasa gaulnya, gitu. Ini teguran-teguran yang sifatnya akrab. Jadi kalau teguran itu diucapkan ya, itu dalam bahasa Arab dikatakan kah. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Hasan bin Ali? Ama amilta anna la na'kul sadaqah. Dikatakan dalam bahasa Arab itu dengan kata-kata itu. Nah, tapi sebelumnya Rasulullah mengatakan irmi biha, keras ini. Irmi biha itu apa? Buang kurma itu. Buang kurmanya, buang. Karena apa? Ama amil ta'anna la na'kulu sadaqah. Tidakkah kamu ketahui bahwa kita tidak boleh makan dari sedekah? Nah, hadis ini menurut Imam An-Nawawi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan disepakati oleh keduanya. Dan di dalam riwayat lain dikatakan anna la takhillu lana sadaq. Jadi dalam bahasa lain dikatakan bahwa tidak halal bagi diri kita untuk menikmati harta sedekah, dan ini berlaku untuk Rasulullah dan keluarganya yang pada saatnya memang Rasulullah melarang diri dan keluarganya itu untuk makan harta sedekah karena untuk memberi contoh kepada umatnya bahwa kita yang seharusnya bersedekah, bukan mereka yang menyedekahi kita. Nah, ini sikap pemimpinnya. Jangan sampai pemimpin itu meminta-minta kepada rakyat, tapi bagaimana pemimpin itu memberi contoh yang terbaik untuk bersedekah pada rakyatnya. Berikan kepada rakyat, jangan minta kepada rakyat. Jadi rakyat tersejahterakan oleh pemimpin yang punya sikap seperti ini. Nah, sekali lagi ketika kita lacak, memang hadis ini benar-benar diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari dalam tema zakah. Hadisnya hadis nomor 1491 dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim dengan tema zakah juga. Hadisnya nomor 1069. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini ada satu lafal yang diterangkan oleh para ulama terkait dengan teguran Rasulullah, yaitu lafal kah, yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu dengan hei. Dan ini kata para ulama merupakan kata larangan terhadap anak kecil agar menjauhi hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak sopan, hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Nah, sementara Hasan waktu itu diceritakan oleh para ulama masih kecil, masih kanak-kanak, bahkan katakan masih balita, kira-kira begitu. Ya, tentu saja dia belum bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga begitu ada kurma yang disukainya, ya maunya dimakan saja. Dan yang mau dimakan itu sederhana, tamr sodakoh, sebutir kurma sedekah. Maksudnya sejumlah kurma yang jumlahnya sedikit yang dikumpulkan dari sedekah. Tetapi Rasulullah mengatakan dalam bahasa sederhana, irmi biya, ayo buang. Karena apa? Karena kita, keluarga Rasulullah itu tidak berhak makan harta sedekah.
Keluarga Rasulullah SAW, yaitu keluarga intinya Rasulullah, nuklis familinya, itu diharamkan bersedekah. Bahkan dalam kajian tentang keharaman sedekah yang kemudian dikaitkan dengan keluarga Rasulullah itu masuk dalam nuklis familinya, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dan para ulama mengatakan inilah yang kemudian dikerjakan oleh Rasulullah karena apa? Rasulullah ingin menjadikan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang ada di dalam tanggung jawabnya itu tidak membebani rakyat untuk bersedekah kepada mereka, karena Rasulullah itu yang akan bertanggung jawab untuk menjadikan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib itu menjadi pengayom yang bisa membantu rakyat. Nah, ini luar biasa. Dia kata ada seorang pemimpin yang seperti ini kan luar biasa. Tidak mau minta sedekah pada rakyat, tidak mau diberi sedekah rakyat, keluarganya tidak mau meminta sedekah rakyat dan tidak mau diberi sedekah rakyat. Bahkan tidak hanya keluarga intinya, tapi keluarga besarnya diajak sebegitu rupa untuk mau bersedekah pada rakyat, sehingga tidak memberi rakyat dan bahkan bisa menyejahterakan rakyat karena bersedia untuk bersedekah pada rakyat yang memang membutuhkan uluran tangan banyak pihak untuk menyejahterakan dirinya. Nah, kesejahteraan rakyat itu kan bisa terwujud sebagai akibat dari bantuan yang diberikan oleh orang-orang yang memang punya kemampuan untuk memberikan bantuan untuk penyejahteraan diri mereka. Nah, terlepas dari itu semua, kata para ulama, hadis ini intinya adalah sebuah hadis yang menyarankan kepada kita supaya mengajak berbuat baik pada siapapun, utamanya kepada keluarga. Bagaimana kita sebenarnya wajib mengajak berbuat baik pada siapapun, dan kita mulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita, dari keluarga inti kita dan keluarga besar kita, sehingga benar-benar kita dan diri kita sekeluarga, baik keluarga kecil atau keluarga inti maupun keluarga besar kita itu bisa menjadi teladan bagi masyarakat luas. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran yang didapat dari hadis ini banyak sekali. Minimal ada 3 poin yang saya catat sebagai bagian dari pelajaran yang bisa saya peroleh dari hadis ini. Yang pertama, sebagai seorang kepala keluarga, Rasulullah itu punya ketegasan dan sekaligus kelembutan. Tegas dan lembut. Jadi prinsipnya Rasulullah itu ingin mengatakan yang benar itu benar, yang baik itu baik, yang tidak benar dan tidak baik itu ya tidak benar, tidak baik, dengan tegas tetapi dengan penuh kelembutan. Termasuk memberikan contoh bagaimana dia mengatakan kepada anak kecil dengan kata-kata kah, hei hei hei, kira-kira begitu. Seorang kepala keluarga wajib memberikan tuntunan kepada semua anggota keluarga dan orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya, serta melarang mereka dari hal-hal yang memang diharamkan untuk dilakukan. Disertai dengan penjelasan-penjelasan serta hikmah-hikmahnya agar mereka mengerti arti penting tindakan yang harus mereka lakukan. Sehingga kalau kita ini sebagai bapak, jadilah bapak yang membimbing anak-anak untuk bisa berbuat baik dengan penjelasan-penjelasan dan contoh konkret, sehingga anak-anak kita mengerti arti penting perbuatan baik yang kita contohkan dan kita arahkan untuk dilakukan oleh mereka. Kalau kita sebagai suami, idealnya kita memberi nasihat pada istri agar istri kita itu melakukan tindakan yang terbaik. Dan ini tanggung jawab kita. Tetapi bukan berarti istri tidak punya kewajiban untuk menegur atau memberikan kritik kepada suami. Istri yang baik itu istri yang selalu mengingatkan suami ketika suaminya itu berbuat sesuatu yang tidak baik, tidak benar, dan buat salah. Sehingga dalam interaksi sebuah keluarga, kepala keluarga bisa selalu memberi contoh yang terbaik dan bisa menanamkan kebaikan kepada seluruh anggota keluarganya, dan keluarga itu merasa tidak terpaksa untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya yang memang dianjurkan atau diwajibkan oleh kepala keluarga sebagai bagian dari akhlakul karimah. Dan kalau akhlak itu terbangun bukan karena terpaksa, itu nyaman untuk dikerjakan.
Tetapi begitu akhlakul karimah itu dipaksakan untuk dikerjakan, memang membebani. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh memaksakan pada anak untuk berakhlakul karimah. Awalnya memang kita terkesan memaksakan karena pada saatnya harus ada tindakan yang tegas dan keras. Tapi kita berangsur-angsur harus memberikan penjelasan yang bisa membuat anak itu mengerti arti penting akhlakul karimah yang seharusnya mereka jalani. Termasuk di dalamnya ketika kita berinteraksi di seluruh bagian anggota keluarga kita. Berikan nasihat yang terbaik dan berikan contoh yang terbaik sehingga mereka mau melakukan tindakan yang terbaik bukan karena terpaksa tetapi karena berangkat dari kesadaran mereka sendiri. Sehingga apa yang mereka lakukan itu benar-benar berangkat dari lubuk hati yang paling dalam. Ini yang membuat kita nyaman. Jadi akhlak yang baik yang memang tumbuh dari kehendak hati yang memang tidak dipaksakan dari lubuk hati yang paling dalam, itu nyaman untuk kita lakukan. Bagaimana kita tersenyum karena kita memang ingin tersenyum dan tidak dipaksa atau terpaksa tersenyum, itu nyaman. Termasuk ketika kita bersedekah pada siapapun, kita akan nyaman bersedekah kalau sedekah yang kita lakukan itu memang merupakan kerenteking hati. Dalam bahasa Jawa, kerenteking hati artinya kehendak hati kita dan tidak terpaksa kita lakukan. Nah, sekali lagi, mari kita tumbuhkan kesadaran untuk menjadi yang terbaik mulai dari keluarga kita. Dan kita sebagai kepala keluarga punya kewajiban untuk menyadarkan seluruh anggota keluarga agar anggota keluarga kita itu benar-benar menjadi contoh yang terbaik bagi masyarakat luas. Dan ini yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini pelajaran yang pertama. Nah, pelajaran yang kedua, harta sedekah dan juga harta zakat itu kata para ulama diharamkan bagi ahlul bait Rasulullah. Nah, ahlul bait itu ada yang mengatakan nuklis familinya, tapi ada yang mengatakan extended family-nya Rasulullah. Jadi mereka memang tidak berhak untuk disedekahi, bahkan diharamkan. Namun kata para ulama, mereka berhak atas 1/5 harta ghanimah atau rampasan perang. Berhak itu artinya tidak wajib menerima, karena orang bisa tidak mau menerima haknya karena melihat ada orang lain yang berhak. Makanya ketika ditanyakan apakah Rasulullah selalu meminta haknya untuk menerima harta ghanimah yang 1/5 itu, para ulama mengatakan ya tidak selalu begitu. Rasulullah bahkan lebih ingin menyejahterakan sahabat-sahabatnya, anggota keluarganya, dan orang-orang yang memang perlu mendapatkan santunan karena mereka lebih memerlukan daripada dirinya. Karena Rasulullah itu seorang pemimpin yang lebih mementingkan kesejahteraan rakyat yang dipimpin, umat yang dipimpinnya ketimbang dirinya. Bahkan dalam kisah-kisah bagaimana Rasulullah berbagi, banyak hal yang dilakukan Rasulullah itu, Rasulullah itu benar-benar mau berbagi pada siapapun, meskipun dia harus berpuasa, karena berbagi kepada siapapun. Termasuk pernah Rasulullah membagi 2 potong roti untuk orang Ansar yang memang membutuhkan 2 potong roti yang sebenarnya disediakanlah Rasulullah untuk sarapan pagi, dan Rasulullah memilih untuk berpuasa, tidak jadi makan hanya karena ingin memberikan sedekah kepada orang Ansar sahabatnya yang lebih memerlukan daripada dirinya. Nah, inilah yang kedua. Yang ketiga, ini pelajaran bagi pemerintah, pemimpin di negeri manapun, termasuk penguasa yang merasa punya kekuasaan untuk memerintah di sebuah negara. Mereka seharusnya bisa mengumpulkan harta-harta, termasuk harta zakat dan sedekah, lalu membagikan harta itu secara cermat dan tepat kepada orang-orang yang lebih berhak mendapatkannya, dan jangan kemudian justru mengambil keuntungan dari harta sedekah, harta zakat. Dan bahkan seringkali teman-teman saya di Fakultas Ekonomi itu mengatakan bahwa jangan sampai dia justru mengambil keuntungan dari kekayaan yang dimiliki oleh rakyat, dan bahkan seharusnya mereka berbuat sesuatu agar rakyat itu semakin kaya, semakin sejahtera. Dan dia harus lebih berbahagia, dan semakin berbahagia ketika rakyat semakin sejahtera, meskipun dia harus prihatin dengan apa yang dilakukannya, karena pemimpin itu khadimul ummah, pelayan umat, bukan orang yang harus dilayani oleh umat. Jadi dia itu khadimul ummah, jangan dibalik.
ummah yang menjadi khatim bagi imamnya. Jangan sampai seperti itu. Kalau umat justru menjadi khatim bagi ummah, bagi imamnya, ini terbalik. Nah sekarang ini kan seringkali terbalik. Rakyat melayani pemimpin dan pemimpin minta dilayani. Itu terbalik. Seharusnya pemimpin itu melayani rakyat sehingga rakyat itu betul-betul merasa terlayani oleh para pemimpinnya. Dan itulah pemimpin yang insya Allah akan mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah di akhirat kelak dan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah pada mereka. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ya kalau dikaji lebih dalam masih banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Tapi yang jelas, inilah sikap yang perlu kita contoh. Rasulullah yang melihat cucunya yang masih kecil mau melakukan sesuatu yang kurang utama, diingatkan untuk tidak melakukan. Dengan cara yang terbaik, sehingga anak kecil itu menjadi mengerti dan mau melakukannya. Dan pada saatnya Rasulullah memberikan contoh yang terbaik pada siapapun, sehingga sahabat-sahabatnya, umatnya itu benar-benar bisa memberikan contoh pada siapapun dengan mencontoh Rasulullah. Jadi dia mendapat dan memberi. Saya bisa belajar dari guru saya, dan saya bisa mengajarkan apa yang saya dapat dari guru saya. Rasulullah memberi pelajaran, mari kita tangkap, lalu kita amalkan. Dan mudah-mudahan apa yang kita amalkan bisa memberi pelajaran kepada banyak orang, sehingga estafeta dakwah itu berjalan dari waktu ke waktu, dan umat Islam akan menjadi rahmatan lil alamin, karena bisa beritibak kepada Rasulullah SAW, mencontoh kehidupan Rasulullah dalam kegiatan mereka dimanapun mereka berada, dalam aspek kehidupan apapun mereka benar-benar menampilkan akhlakul karimah sebagaimana yang ditampilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indahnya ketika kita sebagai orang Islam itu tampil dengan akhlakul karimah. Apalagi kemudian tampilan itu diikuti oleh banyak orang, sehingga umat Islam benar-benar menjadi umat yang bisa diteladani karena menampilkan akhlakul karimah, dan menjadi umat yang sangat ditambahkan oleh umat lain dan menjadi contoh bagi umat lain, sehingga khair ummah, sebaik-baik umat itu bisa menjadi predikat kita, bukan hanya sebagai predikat yang sekedar label, tapi benar-benar menyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita benar-benar menjadikan diri kita pantas dicontoh dan pantas menjadi teladan bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian saya petang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kalau ada yang salah saya mohon maaf, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini semua ya terlaras dengan keterbatasan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.